siang. Siang, Pak. Habis asal tadi ya? Izin, Pak. Oke, baik. Jadi sesuai dengan perjanjian kita kemarin, hari ini kita akan wawancara sebentar terkait dengan persiapan supervisi perjalanan fisika. Oke. Jadi kira-kira ini untuk yang pertama, materi yang ingin disampaikan seperti apa? Kebetulan materi saya gerak non lokomotor. Oh, gerak non lokomotor. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya, jadi anak-anak saya harap bisa mengetahui gerakan non lokomotor apa saja yang ada di gerakan senam. Oh, berarti tentang senam ya? Senam lantai atau senam irama? Senam. Oh, senam irama. Baik. Dalam pembelajaran senam irama, untuk strateginya, strategi apa yang ingin digunakan dalam pembelajaran? Rencana strategi yang akan saya gunakan, saya akan membuat PPL. Ya. Kenapa kok memilih dalam pembelajaran senam ini? Kadang-kadang sesuatu gimana? Mengingat karakternya anak-anak untuk seperti itu sudah terbiasa dengan pembelajaran dengan PBL dan juga ya dengan strategi itu anak-anak akan mempunyai pengalaman dan nanti akan teringat dengan apa yang mereka lakukan. Jadi untuk alat peragatnya menggunakan apa? Menggunakan atau mungkin di sekolah kita nggak ada bisa juga. Saya akan menggunakan video, Pak. Oh, berarti cukup pakai proyektor gitu ya? Iya. Iya. Video senam. Oh, video senam. Terus videonya itu hanya nonton aja anak-anak atau mungkin bisa dijelaskan? Jadi besok proses pembelajarannya itu anak-anak akan saya bagi beberapa kelompok. Terus selanjutnya anak-anak akan saya tampilkan video senam irama seperti itu. Nanti setiap kelompok akan saya beri tugas untuk mengamati video, terus mencatat gerak non lokomotor yang ada dalam video. Jadi di situ ada analisis. Iya. Kira-kira untuk pagi itu sudah siap untuk mungkin ada persiapan tertulis yang harus disiapkan dulu ini? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ini saya bawa modul ajarnya serta instrumen yang akan saya gunakan. Oh ya, instrumennya sudah saya. Oh iya. Terima kasih. Pakai nomor observasi ya. Ini untuk asesmen formatif ya. Baik. Jadi ini untuk asesmennya, asesmen formatif. Untuk kerja juga ada. Kerja juga. Berarti anak-anak selain menganalisis video tadi juga mempraktekkan. Ya, akan mempraktekkan gerakan apa yang sudah dianalisis di dalam video. Oh, seperti itu. Ya, baik. Kemudian kalau setelah pembelajaran selesai ini kira-kira kompetensi apa yang akan dimiliki siswa? Atau mungkin harapan dari itu yang seperti apa? Dengan senam kita menggunakan PPL ini nanti harapannya seperti apa? Jadi saya berharap bahwa setelah proses pembelajaran anak-anak itu tahu gerakan non lokomotor apa yang ada dalam gerakan yang ada di video tersebut, di video senam irama. Oh, ini yang termasuk gerak non lokomotornya seperti itu. Nanti juga di instrumen itu juga akan ada Pak gerakan yang dia praktekkan sehari-hari gitu ya. Nanti disuruh menuliskan seperti itu. Berarti menganalisis video itu gerakan non lokomotornya itu apa tuh? Misalnya apa tuh contohnya itu misalkan saat menekuk. Oh, menekuk ya. Misalnya gini, ini non lokomotor ya Bu ya berarti ya. Itu nanti kalau di aplikasi keseharian misalkan dia mau mengambil atau menjemur pakaian, oh gitu ya. Nah, itu baik sekali. Nanti lebih ke analisis gerak non lokomotor itu. Ya baik, itu mungkin cukup ya untuk wawancara kita hari ini, dan mungkin itu mau persiapan untuk supervisi lagi. Ya, silahkan mau setelah ini boleh silakan lanjutkan. Monggo selamat siang. Silahkan.
siang Andi, gimana kabarnya Alhamdulillah. hari ini? Ya, saya duduk. Gimana, sudah cukup istirahatnya? Sudah, tapi ya alhamdulillah aja agak panas ya. Tapi alhamdulillah karena tadi sini jadi di dalam ruangan ya nggak terlalu gosong, cuma ya tetap panas ya. Iya, sudah cukup minum ya? Sudah. Oke, terkait observasi yang sudah kita lakukan tadi, supervisinya kan sudah kita lakukan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Pak Andi. Gimana setelah observasi tadi, setelah disupervisi perasaannya? Ya perasaannya ya alhamdulillah sekarang yang senang tuh sudah pulang gitu ya. Saya senang. Itu tadi lihat anak-anak juga sangat besar seperti perasaan saya senang sekali. Oke, alhamdulillah. Nah, apakah dari proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan apa yang Pak Andi rencanakan? Ya secara umum sudah sesuai itu karena sudah bikin banyak kemarin, jadi sudah tahapan-tahapannya sudah selalu dari mulai pemanasan, terus di awal inti dan cara pendidikan juga sudah saya lakukan sesuatu. Jadinya menurut saya itu secara umum sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin ada sedikit kecil-kecil yang kurang itu menurut saya masih dalam pelajaran saja. Jadi yang Pak Andi rasakan, Pak Andi merasa puas gitu dengan proses tadi yang mana Pak? Ketika anak-anak itu mengamati video, kemudian mereka dalam kelompok berdiskusi itu untuk memilih atau menentukan kan materinya kan kemarin itu kan tadi kan gerak non-lokomotor dalam senam irama itu ya. Jadi anak-anak itu saling, oh ini gerak non-lokomotornya yang ini ya. Itu saling bersaut-sautan. Ada yang kayak raya lah. Di situ saya sangat puas karena apa, mereka itu beradu argumen, artinya mereka juga saling mengkritisi ya, sama-sama mempunyai pendapat, dan disitulah menurut saya kepuasan tertinggi situ karena anak-anak tidak hanya ngikut yang satunya, tapi mereka punya apa namanya analisisnya sendiri-sendiri. Semua aktif ya? Ya, semuanya terlibat aktif karena ada bagian kelompok dan ada tugasnya. Kalau terkait kendala atau kesulitan apa yang Pak Andi rasakan saat pembelajaran tadi? Kalau kendala secara umum sebenarnya tidak, cuma memang untuk anak laki-laki itu kalau disuruh senam lantai itu kan agak malu gitu loh. Jadi untuk melakukan gerak senam irama itu anak-anak laki-laki itu kadang malu karena kan geraknya kan senam irama itu kayak orang nari. Kita mengaitkan itu anak laki-laki kadang malu ya. Itu memang mungkin harus ada motivasi yang lebih. Jadi untuk peserta didik yang laki-lakinya itu masih kelihatan malu-malu. Ya, sehingga geraknya ya mungkin nggak bisa, harus mungkin tangannya lurus atau mungkin tinggi dia cuma tidak maksimal. Cuma setengah. Terus kalau terkait pembelajaran berfikir tinggi, apakah Pak Andi ada kesulitan untuk menjelaskan kepada siswa? Menurut saya tidak ada kesulitan karena anak-anak kan sudah kelas 4, jadi sudah bisa apa ya, logikanya itu sudah tidak seperti anak-anak kelas 1 lagi karena mereka sudah di kelas 1 ya. Jadi kayak tadi aja ketika anak-anak ini silakan mendengarkan video, kemudian nanti silakan itu ada lembar KPDB silakan dikerjakan. Nah, mereka ternyata sudah bisa menganalisis video ini gerakannya, terus mereka bisa menerjemahkan itu kan. Tidak perlu kalimat perintah yang rinci, mereka ternyata bisa mengerjakan memakannya dalam hasilnya. Oke, semua ini ya kesulitan nggak ada ya. Terus untuk Pak Andi, aspek apa yang Pak Andi rasa yang di pembelajaran atau aktivitas pembelajaran hari ini yang siswanya itu berhasil? Menurut saya yang pertama adalah aspek kognitif. Iya, karena anak-anak itu analisisnya sudah bagus tentang gerakan motornya. Memang untuk psikomotornya sedikit kurang acuh karena yang laki-laki masih agak malu sehingga gerakannya kurang, mungkin kurang kalimat
sifatnya itu pada sempurna gitu untuk sebuah gerakan serangan. Tapi secara kognitif mereka sudah bisa memahami, bisa merasakan oh ini pergerakan lokomotor itu, saya tidak menekuk, mengambilnya seperti ini. Nah, itu anak sudah bisa apa ya? Bisa mengidentifikasi dengan kalau menurut saya udah kalau dari 100 ya udah ini ya 80% bisa dikatakan bisa kita tahap. Nah, tinggal anak-anak aja yang masih sedikit malu-malu ya. Secara teori tahu mereka itu, tapi cuma untuk mempraktekannya masih agak dulu. Oke, terus untuk kendala atau kesulitan yang dihadapi siswa saat proses pembelajaran apakah Pak Andi ada? Sepertinya kalau kendala dengan metode yang tadi nggak ada. Justru mereka sangat antusias menganalisis dan mempraktekannya juga. Mereka karena berkelompok itu sebenarnya sudah ada semangatnya. Ya, tapi itu yang saya ulang-ulang sedikit malu untuk anak laki-laki bergerak gemulai seperti anak perempuan itu agak malu. Terus besok dengan menghadapi peserta didik yang laki-laki yang malu ini, rencana Pak Andi mau seperti apa? Nah, itu mungkin nanti saya juga akan memberikan contoh. Mungkin ikut senang karena dan mungkin kita carikan video pembelajarannya itu role modelnya itu anak laki-laki dengan senam yang bagus. Mungkin begitu sehingga mereka tahu oh ternyata anak laki-laki itu dengan gerakan yang lurus atau gemulai itu juga tidak apa-apa. Tidak malu-malu ya. Kalau gurunya itu senang kan mungkin tidak apa-apa. Kesulitannya berarti sudah teratasi ya dari proses tadi terkait anak laki-laki yang kurang aktif tadi karena malu-malu. Pak Andi sudah punya pandangan atas solusinya seperti apa. Terima kasih Pak Andi untuk hari ini. Cukup, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Mohon izin melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Saya mau melanjutkan mereka untuk prosesnya. Oh, belum selesai. Terima Terima kasih Bu.